Alam roh. Ye Wuxiang, Kaisar Langit. Paduka yang mulia, jalan keabadian itu panjang. Mengapa tidak bergabung dengan kami dan berbagi dalam kebahagiaan tertinggi? Gadis-gadis cantik, pada akhirnya hanyalah debu. Hanya Dao Agung yang abadi. Yuanmo, mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan formasi 10 pikiran pemusnah keabadian milikku? Mungkinkah kau sudah memasuki Dao? Yuanmo, saatnya untuk mengakhiri ini. Mustahil. Mustahil. Korbankan untuk jiwa pedang suciku untuk membunuh iblis. Begitu tubuh asliku memasuki Dao dan turun, aku akan membantai seluruh sekte Enyo. Aku akan turun. Istana Surgawi. Dan memberi selamat kepada Kaisar Shangtian karena memasuki Dao dan mengalahkan iblis. Lindungi sekte kita. Semua abadi, lindungi alam surgawi kita. Aku kembali ke alam fana untuk memutuskan ikatan karma. Bantu aku memasuki Dao. Kami dengan rendah hati mematuhi titah Anda. Kami dengan hormat menyambut kembalinya Kaisar Langit. Kau tidak akan kemana-mana hari ini. Qinlan, Dewa Abadi Klan Phoenix. Dewa Abadi Qinlan. Apa maksudnya ini? Aku akan membawamu kembali ke klan Phoenixku untuk menikah. Ye Wuxiang, aku akan menikahimu. Jangan lari. Gudang terbengkalai. Apa kau bosan hidup? Si imut yang garang, bukan? Anak-anak, ayo kita bersenang-senang dengannya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sialan. Apa-apaan ini? Keluar dari sini. Sekarang. Jadi ini aksi pahlawan lagi. Kekanak-kanakan, jika kau pergi sekarang, aku bisa mengampunimu. Cukup sombong, nah. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jadi, kau berlutut dan kau tahu 3 kali. Dan aku akan mengampunimu juga. Diam. Bro, apa kau baik-baik saja? Nah, kau punya beberapa gerakan. Sepertinya kau adalah ahli kekuatan tersembunyi. Aku akan membunuhmu hari ini. Tangkap dia. Sekarang kau harus pergi dan melawannya. Bahkan jika kau berakting, setidaknya meyakinkan. Tangkap dia. Zhang Qimeng menyadari itu akting. Kalau begitu ahli ini pasti dikirim oleh Tuan Muda Lu. Sangat terampil dalam bertarung. Pasti menginginkan uang Lu Xiao. Pahlawan, kami salah. Ampuni kami. Cuma segitu? Cepatlah. Pembalikan ini terlalu membosankan. Bicaralah. Apa maumu? Untuk memenuhi janji kehidupan lampauku padamu. Untuk kembali dan menikah denganmu. Kau. Ye Wuxiang, di masa mudanya. Chang Tongtong. Keluargaku punya makanan lezat. Pulanglah bersamaku. Saudara Ye, Chang Tongtong. Medan perang itu berbahaya. Kau harus kembali hidup-hidup. Aku akan menunggumu kembali dan menikahimu. Tongtong, tunggu sampai aku usir para penyerbu ini. Keluar dari Daxia. Aku akan kembali dan menikahimu. Pasti. Tongtong, aku kembali.
Aku kembali untuk menikahimu. Mencoba menggunakan taktik murahan seperti itu untuk memaksaku tunduk? Tidak mungkin. Kaisar ini akan menikahimu. Kembalilah ke alam abadi bersamaku. Lepaskan aku, dasar bocah tengil. Lepaskan gadis itu. Lu Xiao, tuan muda Lu. Liu Ren, tuan muda dari keluarga Liu. Tuan Liu, siapa kau? Apakah aku mengenalmu? Lu Xiao, jadi kau lagi, dengan otakmu itu. Sungguh mengkhawatirkan. Kimeng, aku juga. Harimau jongkok. Kau sangat bodoh. Cepat suruh anak buahmu untuk melepaskan tangan babi mereka darinya. Tangan Kimeng, bukan untuk disentuhnya. Dia bukan salah satu dari kita. Jadi kau, bocah tengil, mencoba bermain pahlawan, menggunakan aku, Lu Xiao, sebagai batu loncatan. Nak, kau punya nyali. Kau ini. Kau bahkan tidak mengenalnya, dia tuan muda Lu. Dengar baik-baik, keluargaku adalah salah satu keluarga bangsawan teratas di Haido. Putra sulung keluarga Lu, keluarga terkemuka di Haido. Tak seorang pun di Haido berani tidak menghormati keluarga Lu. Sampai sekarang, tak seorang pun berani menyinggungku, Lu Xiao. Begini saja, patahkan lenganmu sendiri. Dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Memotong tangan, itu terlalu mudah baginya. Langsung saja, penggal kepalanya. Mari kita lihat bagaimana kau mempertahankan tindakan ini. Baiklah, aku akan mendengarkan Kimeng. Nah, potong kepalamu sendiri. Dan aku akan memastikan keselamatan keluargamu. Sepertinya keluargamu telah memberimu sedikit kepercayaan diri. Cantik. Dunia ini seperti ini, yang kuat memangsa yang lemah. Dihadapkan dengan kekuatan sepertiku, kau seharusnya memohon belas kasihan. Kendalikan ketidakpuasanmu. Kalau tidak, kau akan menghadapi kehancuran total. Apa? Takut? Benar, takutlah. Jika kau takut, berlututlah. Kibaskan ekormu. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Ya Tuhan, dari mana kau mendapatkan rokok itu? Dari mana asapnya berasal? Dari mana asapnya berasal? Baiklah, baiklah, baiklah. Bukankah kau bilang kehancuran total? Hukum rimba? Aku akan menghajarmu. Kau seharusnya senang, bocah tengil. Kau berani mengacak-acak rambutku, aku akan memotongmu dan memberikanmu pada anjing. Bunuh dia untukku. Tuan Lu, dia adalah seorang ahli energi dalam. Ahli apanya? Tangkap dia. Lepaskan aku. Aku putra sah keluarga Lu. Kau berani menyentuhku, aku akan mengutuk seluruh keluargamu. Seorang pakar sejati, tak menindas yang lemah. Kau bukannya cuma seniman bela diri sampah? Ku bilang, aku kenal seorang maha guru. Kau mati. Menyebalkan. Apa maumu? Menikahimu. Apa kau gila? Sandiwaranya sudah usai. Kenapa masih berlagak? Aku hanya ingin mengakhiri hutang karma ini. Imut sekali. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau ingin menikah denganku, kan? Oh, tapi kau harus menyetujui 3 hal dulu. Setelah kau selesai, aku akan setuju. Oke, aku setuju. Tapi, aku belum memikirkannya. Akan kukatakan padamu setelah kuputuskan. Ambil liontin giok ini. Gumamkan namaku dalam hati, dan aku akan muncul. Laboratorium.
Tuan Zhang, saya baru saja menerima telepon dari Departemen Perang Huaxia. Mereka sedang melakukan survei industri besar-besaran terhadap semua perusahaan Huaxia. Mereka mencari perusahaan yang cocok untuk digabung ke dalam Departemen Perang. Teknologi baterai bertenaga nuklir kita dan Kunpeng 1 milik grup Yulan. Teknologi baterainya sama-sama ada dalam daftar survei. Sekarang lab kita meledak. Tuan Zhang, apa yang harus kita lakukan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali lab? 3 bulan. Tidak mungkin. 3 bulan. Dan perjanjian judi Tuan Zhang dengan keluarga akan gagal. Tuan Zhang tidak akan punya apa-apa. Sama sekali tidak. Aku sama sekali tidak akan menyerahkan perusahaan. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mendapatkan teknologi baterai Kunpeng 1. Kau mengikutiku? Begitu tampan. Keren sekali. Anggap saja ini hal pertama yang kulakukan untukmu. Ilusionis. Keren sekali. Aku suka. Ilusionis? Bukankah itu cuma penipu? Keluarga H. Kau Sia-Silin. Hakunki, ketua grup Moklan. Siapa itu? Keluar. Wanita. Makhluk yang benar-benar berbahaya. Pencuri. Berhenti. Bagaimana kau melakukannya? Grup Yulan MU. Teknologi baterai superkinetik sepenuhnya. Aku menginginkannya. Betapa anehnya. Teknologi baterai superkinetik. Tahukah kau berapa banyak tenaga yang telah kita keluarkan? Dana ratusan miliar. Dan kau hanya memintanya? Atas dasar apa? Aku bisa menyembuhkan ketidaksuburanmu. Ambil teknologi baterainya sebagai imbalan bagimu untuk menjadi wanita seutuhnya. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Aku mandul selama bertahun-tahun. Aku telah berkonsultasi dengan banyak yang disebut tabib ajaib dan tidak ada yang bisa membantu. Jika kau bisa menyembuhkan penyakitku, teknologi baterainya dibagikan denganmu, lalu kenapa? Baiklah. Apa yang akan kau lakukan? Akar langitku maha kuasa. Baiklah. Itu saja. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksakannya. Oh, tak perlu diperiksa. Aku percaya padamu. Baiklah. Aku ingin kau menyerahkan teknologi baterai kepada Zhang Qimeng dari Xinghai International. Kau bekerja untuk Zhang Qimeng? Aku akan memberimu 1 juta sebulan. Bekerjalah untukku. Bagaimana? Lusa adalah peluncuran produk baru kami. Pastikan kau datang. Saat itu, aku akan mengumumkannya di acara tersebut. Xinghai Internasional itu akan membagikan teknologi super baterai dengan kita. Ingat apa yang kau katakan. Sosok superior semacam itu harus berada di tanganku. Sia-Silin. Tak seorang pun boleh memilikinya. Gedung pusat, Grup Tinghai. Bukankah beritanya sudah diblokir? Kenapa? Hanya dalam semalam, berita ledakan lab tersebar di seluruh Haidu. Apa yang harus kita lakukan? Perjanjian judi senilai 500 miliar selama 5 tahun. Apa kita akan kalah? CEO, Grup Yulan telah mengundang kita ke peluncuran produk besok. Apa Sia-Silin akan berbaik hati? Aku tak akan pergi. Tidak, CEO. Sia-Silin bilang dia ingin berbagi teknologi baterai dengan kita. Apa? Baiklah. Akan kulihat trik apa yang sebenarnya dia mainkan.
Grup Yulan dan Sang Kimeng berbagi teknologi baterai. Jangan khawatir, kolaborasi mereka tak akan berhasil. Aku sudah membocorkan beritanya ke Tuan Wang dari grup Tianding. Sang Kimeng ingin berbagi teknologi? Tidak mungkin. Ada apa ini? Permisi. Apakah peluncuran produk Yulan? Di sini, kau dari perusahaan mana? Nah, punya undangan? Undangan? Kau pikir peluncuran produk grup Yulan kami terbuka untuk sembarang orang? Tak ada undangan. Pergi sana. Tuan Wang, tamu terhormat yang Nona Xia minta kutunggu adalah Anda. Akhirnya kami menunggu kedatangan Anda. Lewat sini, silakan. Mohon tunggu. Kenapa kau belum pergi juga? Nah, kenapa dia tidak punya undangan? Anda boleh masuk. Kau pikir kau siapa? Nah, kau tak bisa membandingkan dirimu dengan Tuan Wang. Tuan Wang adalah ketua grup Tianding. Wang Kun, ketua korporasi Tianding. Perusahaan langsung di bawah Departemen Energi Daxia. Jika dia menghentakkan kakinya saja, seluruh Haidu gemetar. Baginya, menghadiri peluncuran produk grup Yulan kami adalah kehormatan besar bagi kami. Tuan Wang datang dan pergi sesukanya. Untuk apa dia butuh undangan? Baiklah, baiklah, jangan buang waktu dengan orang tak penting. Mari kita lanjutkan. Ya, silakan, Tuan Wang. Tuan Wang, sebagai raksasa, langsung di bawah Departemen Energi, mengapa Anda menghadiri peluncuran produk Yulan? Tuan Wang, apakah Anda juga optimis dengan teknologi super baterai grup Yulan? Optimis? Teknologi super baterai grup Yulan akan menjadi milik grup Tianding kami. Aku sudah mendiskusikannya dengan Xia Zilin. Baiklah, semuanya minggir. Biarkan Tuan Wang lewat dulu. Tuan Wang, mohon tunggu sebentar. Kau di peluncuran grup Yulan. Kenapa ini terjadi? Xia Zilin, apa kau mengingkari kesepakatan kita? Tuan Wang, Nona Xia akan segera tiba. Silakan duduk. He Cheng, di mana orang yang kuminta kau sambut? Nona Xia, aku sudah mengatur untuk Tuan Wang. Xia Zilin, ayo kita diskusikan kontraknya. Grup kami bisa menerima 70% saham. Tuan Wang, kedatangan Anda yang mendadak telah membuat grup Yulan kami dalam posisi yang agak canggung. Siapa namamu? Ye Wuxian. Kenapa kau masih di sini? Kau tidak punya undangan. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Keluar. Kau ingin melanggar kontrak? Beraninya kau bicara pada Nona Xia seperti itu? Kau pikir kau siapa? Berkacalah. Pembohong, kan? Sudah kuduga. Keluar sekarang. Nona Xia, apa maksud semua ini? Orang yang kuminta kau sambut adalah Tuan Ye. Nona Xia, apa-apaan ini? Dia tamu terhormatmu? Nona Xia, bocah ini hanyalah orang tak berarti. Bagaimana mungkin aku menyambut orang seperti dia? Aku tidak akan. Ambil gajimu. Jangan kembali besok. Nona Xia, saya telah difitnah. Nona Xia, kumohon beri aku kesempatan lagi. Tuan Wang, tolong bicarakan yang baik-baik tentangku. Tolong bantu aku. Xio Xia. Xio Xia, mengapa bertindak se-ekstrem ini? Untuk karyawan yang setia? Xio Wang, ini urusan internal perusahaan kami. Kau tidak punya hak bicara di sini. Xia Zilin, jangan keterlaluan. Percaya atau tidak, aku bisa memasukkan seluruh grupmu ke daftar hitam. Di seluruh industri sekarang juga. Usir dia dari sini. Xio Xia, kumohon. Xio Xia, kau telah memfitnah Xio Xia. Beri aku kesempatan lagi. Xia Zilin, jangan-jangan kau terlibat dengan pemuda tampan ini, ya? Cantik. Bagaimana kalau begini? Aku akan menemanimu malam ini. Nah, pergi dari sini. Kau ingin melindungi wanitamu? Bagaimana? Cantik? Wang Kun, tutup mulutmu. Xia Zilin, kau berani sekali mengutukku. Apa kau tidak menginginkan perusahaanmu lagi? Aku, Wang Kun, bisa dengan mudah menangani jalang sepertimu. Jadi dia ahli tersembunyi, ya? Tangkap dia. Xia Zilin,
Kau berjanji akan memberiku teknologi baterai bersama. Katakan padaku, apa motifmu? Aku hanya setuju untuk berbagi teknologi denganmu karena menghormati. Tuan Ye. Dia, bagaimana orang ini, dia membuat Xia Xilin memberikannya padaku? Apa mereka berkomplot, mencoba menjebakku? Xia Xilin, kau bersedia memberikan teknologi baterai ke perusahaan kelas 3 seperti Xinghai International, tapi tidak padaku? Apa kau menghina Tianding Group? Ini Tianding Group. Jika aku bermitra dengan Tianding Group, aku bisa memenuhi perjanjian judiku. CEO Wang, kami Xinghai International tidak akan pernah bekerja sama dengan Yulan Group karena kami juga punya teknologi super baterai. Lihat, silakan lihat, mengapa kita tidak bekerja sama? Kerjasama antar perusahaan. Tidak mungkin, namun aku sangat tertarik dengan pertukaran pribadi yang mendalam. CEO Wang, tolong jaga sikapmu. Nah, kau cukup rakus. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu, dan kau berani menghentikanku lagi? Enyahlah. Cantik, ayo pergi. Ayo cari kamar, biarkan aku mencicipimu. Kau tentu bisa. Cicipi kesegaran sup Mengpo. CEO Wang, kau baik-baik saja? Sialan, berani kau memukulku? Memukulmu itu masih ringan. Tangkap dia, bunuh dia. Tangan siapa yang berani menyentuh tong-tong barusan? Kami dari Xinghai International, seorang master tenaga dalam. Menyinggungku, Wang Kun. Bahkan jika kau dewa bumi. Lalu kenapa? Wanita yang kuinginkan. Siapa yang berani menghentikanku? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Nye. Bocah, tunggu saja kau. Bersihkan. Waktunya untuk membicarakan bisnis. Xia Xilin, berikan barangnya pada Zhang Qimeng. Aku sudah menyiapkannya. Seseorang. Di dalamnya ada seluruh teknologi super baterai. Tanda tangani. Dan itu milikmu. Xia Xilin, aku tidak peduli apa yang kalian berdua rencanakan. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Dan aku tidak peduli apakah kau menerimanya atau tidak. Ini sesuatu yang kulakukan untukmu pertama kalinya. Aku tidak menyetujui apapun. Tuan Ye, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam? Tidak perlu. Kau takkan bisa lepas dari genggamanku. Rumah Zhang Qimeng. Apa yang kau lakukan di rumahku? Ada apa? Kau melihat ibumu dan bahkan tidak menyapanya? Kau tidak diterima di sini. Keluar sekarang. Adikku sayang. Yang harus keluar adalah kau, Zhang Qimeng. Dengan menyinggung Direktur Wang dari grup Tianding, kau telah membawa bencana bagi keluarga Zhang kita. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi CEO Xinghai International? Apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi CEO? Bukan urusan kau. Grup akan mengumumkan pengunduran dirimu. Ayo, tanda tangani saja ini. Dan kami akan membiarkanmu pergi dengan terhormat. Keluar. 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 Pergi. Pergi. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Direktur Zhang, ini aku. Direktur Shang, laboratorium canggih yang Anda minta saya selidiki. Saya sudah memeriksanya. Kurasa laboratorium Gunung Biru keluarga Lu cukup cocok. Keluarga Lu. Aku yang akan mengurusnya untukmu. Laboratorium keluarga Lu. Anggap ini hal kedua. Aku belum. Bocah tengik ini. Kenapa semua cewek nempel sama dia? Ayah, Xie ini nggak tahu malu. Kita nggak bisa biarin dia berlagak di atas kita. Bodoh, lo nggak tahu apa-apa. Masuk sana.
Tuan Ye, aku ingin meminjam laboratorium Gunung Biru milikmu. Maaf sekali, tapi lab itu area terlarang keluarga Lu. Aku tidak bisa meminjamkannya. Meskipun begitu, jika Tuan Ye menjadi pengikut keluarga Lu kami, kita akan menjadi keluarga. Laboratorium ini akan menjadi miliknya. Begitu kau jadi pengikut keluarga kami, akan kumainkan kau seperti biola. Tuan, Nona Zhang ada di sini. Kimeng datang. Paman Lu, aku kesini hari ini untuk meminta bantuan. Aku ingin meminjam laboratorium langit biru. Sebentar, kau melakukan ini untuk memenangkan taruhan itu. Kan semua ini telah tersebar di kalangan atas Haidu. Laboratorium ini adalah sesuatu yang keluarga Lu kami investasikan dengan besar. Kami tidak meminjamkannya. Kenapa tidak? Kimeng praktisnya keluarga. Ayah, dia milik Xiao. Calon istri. Kimeng, apa kalian berdua sudah meresmikannya? Lu Xiao, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika kalian belum meresmikannya, kau harus mencobanya dengan Lu Xiao selama sebulan. Jika berhasil, semua orang akan senang. Jika tidak, aku tidak akan memaksanya. Ini tidak mungkin. Paman Lu, bagaimana kalau begini? Lab ini harus dipinjamkan. Tuan Ye, aku harap kau tidak akan memaksaku. Nah, aku akan membiarkanmu tinggal di keluarga Lu sebagai anjing. Membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Jangan lupa, selalu ada orang yang lebih kuat. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Lu kita tidak bisa mengendalikanmu? Tuan Su, aku serahkan ini padamu. Astaga, sombong sekali, sungguh mengintimidasi. Si Yuan, Master Abadi Qing Yun, dasar bocah. Kurang ajar, ini pembalasanmu. Pak Tua, bukankah lebih baik tinggal di rumah dan menikmati masa pensiunmu? Brengsek, kau benar-benar buta akan naga sejati. Ini Su Yao, manusia sejati awan biru, seorang Grandmaster Daxia yang terkenal. Dia tak tertandingi di seluruh Daxia. Menjadi lawannya adalah suatu kehormatan. Apa? Manusia sejati awan biru. Su Yao, bisakah Ye Wuxiang mengalahkannya? Kakak, bagaimana kau bisa melakukan ini pada Tuan Ye? Kianya, kemarilah, sebelum kau terluka. Tidak, jika kau akan menyerang Tuan Ye, kau harus membunuhku dulu. Seseorang, bawa dia ke sini. Ye Wuxiang, aku ingin mencapai hal-hal besar denganmu, tapi kau sangat tidak tahu berterima kasih. Meskipun jin gelapmu kuat, tapi aku tidak terkalahkan, tahu? Guru ini menjunjung tinggi keadilan untuk langit. Jadi apa maksudnya kehilangan integritasku? Bocah berambut kuning ini masih menyusu pada tetek ibunya. Apa yang perlu ditakutkan? Aku jauh lebih tua daripada penampilanku. Jika kau memanggilku kakek, aku mungkin akan membiarkannya. Kurang ajar sekali bocah ingusan. Aku telah menjelajahi Xia Agung selama beberapa dekade, dan aku belum pernah melihat kesombongan seperti itu. Kau menginginkan nyawaku? Di seluruh langit dan alam semesta, ada pepatah. Pertama datang Dao, lalu datang langit, dan bahkan kaisar tanpa cacat datang sebelum dirimu. Siapapun bisa menyombongkan diri. Aku anak haram. Kaisar Giok, tahu? Hei, orang tua, saat kita mendapatkannya, sisakan napas untuknya. Aku akan menenggelamkannya di jamban. Baiklah, guru ini tidak membunuh orang tak dikenal. Sekarang, minggirlah. Kau adalah legenda Xia Agung, manusia sejati awan biru, dan kau sudah kalah? Mungkinkah aku salah pilih? Orang ini membuatku khawatir tanpa alasan. Setelah semua provokasimu, bagaimana kau ingin aku menghadapimu? Tuan Ye, kami mohon maaf, kami tahu kami salah. Tolong, beri kami kesempatan lagi. Baik, Tuan Ye, saya salah. Kami hanya dibutakan oleh keserakahan. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kimeng, cepat, mohon untuk kami. Kimeng. Nona Zhang, bukankah kau butuh bantuan kami? Kami akan membantumu. Kami akan meminjamkan lab kepadamu. Seluruh keluarga Lu kami akan sepenuhnya mendukungmu. Ye Wuxiang,
Ya, kami ingin membantu Kimeng mengatasi kesulitan ini. Selain keluarga Lu kami, siapa lagi yang bisa? Benar, ayah? Ya, Tuan Ye, tolong maafkan kami sekali ini saja. Kami akan meminjamkan lab secara gratis untuk membantunya mengalahkan wanita jahat itu. Tuan Ye, tolong beri keluarga Lu kami kesempatan lagi. Kami mohon. Baiklah. Aku akan mengurangi 20 tahun dari setiap umur kalian sebagai hukuman. Tidak. Tuan Ye, ampuni kami. Rasakan akibat dari kejahatan kalian. Karma itu kejam, kan? Aku tamat. Kali ini, aku telah menendang plat baja. Orang aneh macam apa ini? Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Mau kemana kau? Bos, aku harus pipis. Harus pipis. Aku akan menenggelamkannya di jamban. Bubarkan seluruh kultivasimu. Kimeng, kau ingin memenangkan taruhan. Apakah ada hal lain yang perlu kulakukan? Bukan urusanmu. Uang. Beli mobil mewah. Semuanya milikku. Tuan muda, katakan, Sang Kimeng mendapatkan pinjaman laboratorium keluarga Lu. Teknologi baterainya telah mulai diteliti ulang. Sialan. Hang Kimeng selalu berhasil lolos dari bahaya. Kau pergi dan suap teknisi mereka, khusus untuk menyabotase aku. Aku tidak percaya. Begini saja, dia masih bisa menyelesaikannya. Baik, aku akan segera melakukannya. Beritahu media berita, acara peluncuran teknologi baterai perusahaan kami akan diadakan dalam 3 hari. Ini tidak bagus. Manajer Umum Zhang, beberapa data inti laboratorium kami telah dihapus dan tidak dapat dipulihkan. Aku curiga seseorang pasti bermain curang, mencegah kami menyelesaikan perjanjian taruhan. Manajer Umum Zhang, aku mengerti. Kau bisa keluar sekarang. Masih khawatir tentang taruhanmu? Kesal? Ye Wuxiang, apa kau pikir aku pecundang? Aku jelas punya keuntungan besar, tapi tetap saja tidak berhasil. Ada 3 hari lagi. Perjanjian taruhan akan segera berakhir, tetapi teknologi bateraiku masih belum ada kemajuan. Aku akan membantumu. Ye Wuxiang, apa kau benar-benar sehebat itu? Kenapa? Setiap kali kau selalu begitu percaya diri? Karena itu kau pembohong. Angin apa yang membawamu ke sini? Tidak dalam. Pelukan lembut Sang Kimeng datang kepadaku. Apakah itu? Karena terpesona olehku? Taruhan Sang Kimeng. Kau tahu? Siapa yang tak tahu? 3 hari lagi. Dia bukan lagi CEO Xinghai Internasional dengan sifat sombongnya Sang Kimeng. Congkaknya itu. Saat itu, bukankah dia akan seperti ayam jago kalah bertarung? Semoga kau bisa membantunya dengan pendanaan. Bukannya mustahil, tapi dengan kekuatanku sendiri, sungguh sulit dilakukan. Ini barang biasa. Pil Huyan, mudah disintesis, bisa mencegah penuaan, memperbaiki kulit, bahkan saat kau berumur 50 atau 60, kau masih bisa semudah gadis remaja. Luar biasa. Benarkah? Kau memakannya. Kau memberiku makan.
Apa benda ini sehebat itu? Dengannya, taruhan Zhang Qimeng pasti menang. Cabul. Kau begitu baik pada Zhang Qimeng. Kau juga sudah melihat tubuhnya. Apakah kau akan bertanggung jawab padaku juga? Gadis itu, Xia Xilin, semakin aneh saja. Qinlan, mengapa kau memaksa menembus kekosongan? Menghabiskan 10.000 tahun kultivasi untuk mengejarku ke sini? Nona, Anda sudah bangun. Mengapa tubuh ini begitu lemah? Energi spiritualku, semuanya hilang. Gedung pusat grup Tinghai. Aku masih harus mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini 5 tahun terakhir ini. Anggap saja sebagai mimpi. Era Zhang Qimeng telah berakhir. Tuan Zhang, akhirnya Anda di sini. Beberapa hari terakhir ini, semua orang di perusahaan tegang. Beberapa bahkan memfitnah Anda. Biarkan saja. Mereka tidak salah. Tuan Zhang, kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda. Antek yang setia sekali. Berapa Zhang Qimeng membayarmu? Kau bahkan menjual tubuhmu untuknya. Bagaimana kau masuk ke sini? Tentu saja kami berjalan masuk. Perusahaan ini milik keluarga Zhang. Siapa yang berani menghentikan kami? Antek kecil ini lumayan tampan. Jual dirimu padaku. Aku akan menggandakan gajimu. Aku asisten CEO, bukan antekmu. Berani kau menjawabku? CEO akan segera menjadi milikku. Benar, kan, Zhang Qimeng? Kontraknya masih tersisa 4 hari. Sampai ada hasilnya. Aku masih CEO Xinghai International. Apa kau pikir masih ada kesempatan? Dengan keadaan seperti ini, kenapa kau tidak berkemas dan keluar dari Xinghai International? Itu hanya kesombonganmu yang menyedihkan. Belaka. Faktanya, kau tidak mampu menjalankan Xinghai International. Kami di sini hari ini untuk mengambil alih Xinghai International. Jika kau pergi sekarang, kau akan menyelamatkan sedikit harga dirimu. Ada 2 juta di kartu ini. Cukup untukmu hidup seumur hidup. Tapi, selain 2 juta ini, kau takkan mendapatkan sepeser pun dari aset keluarga Zhang Junhao. Kau pecundang. Plaib, kau hanya akan menghancurkan Xinghai International. Aku takkan membiarkanmu berhasil. Kaulah yang begitu percaya diri saat menandatangani kontrak. Kau tidak sungguh berpikir ayah akan memihakmu, kan? Sekarang, keluar dari tempat dudukku. Siapa bilang dia bukan? Baik sekarang atau di masa depan. CEO Xinghai International. Apakah Zhang Qimeng? Xia Xilin, mengapa kau? Dasar perempuan jalang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Nya? Kau hanyalah seorang perebut laki orang. Beraninya kau muncul di hadapanku? Perempuan ini, kau berani memukulku? Akan kurobek mulutmu. Hentikan. Dia CEO grup Yulan. CEO Xia, memukulnya bisa membuatmu dipenjara. Nah, setelah kau mengambil alih Xinghai International, kau harus menghancurkan perusahaannya. Untukku, baiklah, Bu. Setelah kubangkrutkan dia, aku akan mempekerjakannya sebagai pelayan untuk melayani kita. Mimpi indahmu mungkin tak akan terwujud. Ini adalah formula untuk pil awet muda abadi. Ramuan ini dapat memperlambat penuaan. Efeknya sungguh ajaib. Ini untukmu. Lapor. Nona, seseorang ingin mengunjungimu. Haruskah kita mengizinkannya masuk? Siapa itu? Zhang Qimeng, CEO Xinghai International. Biarkan dia masuk. Nona. Sejak kapan hubungan kita menjadi begitu baik sampai kau mengunjungiku di tengah malam begini? Ye Wuxiang belum datang menemukanku. Aku sudah menggunakan semua koneksiku dan mencari ke seluruh kota, tapi aku masih belum bisa menemukannya. Apakah dia bersamamu? Dia naga sejati di langit. Dan tempat ini hanya sudut kecil dunia. Dia tak akan tinggal di sini untukku, tapi dia paling dekat denganmu saat dia di Haidu. Jika dia tidak bersamamu, di mana lagi dia bisa berada? Apa kau lupa dengan Nona Qin? Dia jelas-jelas mencoba merebut Ye Wuxiang.
Mungkin mereka sedang bermalam bersama sekarang. Mustahil. Ye Wuxiang menemukanku lebih dulu. Dia tak mungkin bersamanya. Kau harus kembali. Aku punya nomornya. Akan kuhubungi dan kutanyakan. Kumohon, aku memohon padamu. Aku ingin meminta maaf padanya secara langsung. Aku akan mengadakan perjamuan di rumahku besok malam. Tolong beritahu dia harus datang. Kumohon. Baiklah. Nona Zhang, kumohon. Jadi Zhang Qimeng akhirnya sadar juga. Bagaimana denganku? Bisakah aku memiliki tempat kecil di hati Ye Wuxiang? Walau hanya sedikit? Formasi pengumpul roh ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu 1000 kali lipat, membantumu kembali ke puncakmu, tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Di dunia di mana energi spiritual langka ini, ia masih bisa mengumpulkan begitu banyak energi spiritual. Tak heran semua orang berkata, siapa yang berdiri di puncak jalur abadi? Setelah kau bertemu Wuxiang, jalurnya menjadi kosong. Itu hanya trik kecil. Xia Zilin, ada apa? Zhang Qimeng mendatangi saya. Dia ingin kau pergi ke keluarga Zhang untuk makan malam besok malam. Dia siap untuk meminta maaf kepadamu dengan benar. Gadis bodoh, aku bahkan belum memikirkan masalah itu sampai sekarang. Mungkin Qinlan yang membuatnya merasa tidak aman. Dia mencari kau di seluruh kota hari ini karena ini. Tidak dapat menemukanmu, jejak pun tak ada. Baik, aku mengerti. Sepertinya aku harus pergi besok. Harus bertanya-tanya juga hal ketiga yang dia ingin aku lakukan. Apa itu? Seperti yang diharapkan dari Kaisar Ye Wuxiang. Begitu banyak cewek kemanapun dia pergi. Kau fokus saja pada kultivasimu untuk saat ini. Kenapa mereka belum datang juga? Mungkin mereka tidak datang? Ini, putriku tersayang. Cobalah sup ini, ayah membuatnya khusus untukmu. Pergi sana, aku tak akan pernah memaafkanmu. Dan satu hal lagi. Ini mungkin rumahmu, tapi jangan berani-berani menggangguku. Kau putriku. Dimanapun kau berada, aku akan berada di sana. Jika kau tidak memaafkanku, aku akan menempel padamu seperti lem. Jangan membuatku meremehkanmu. Masih berani bersikap keras seperti di konferensi pers, seperti hari itu. Tentu saja, kaulah leluhur kecilku sekarang. Kau membuatku tak berdaya. Kau menyuruhku pergi ke timur. Aku tak berani pergi ke barat. Tuan, Nona. Tuan Ye ada di sini. Ye Wuxiang. Ye Wuxiang. Ye Wuxiang, kau akhirnya datang. Maafkan aku. Aku salah tentangmu sebelumnya. Maukah kau memaafkanku? Aku akan melakukan apa saja. Tuan Ye, putriku bodoh sebelumnya. Tidak apa-apa, aku tidak memikirkannya. Wanitaku, tidak perlu meminta maaf. Wanita kamu? Ye Wuxiang, jangan salah paham. Aku tidak mengenalnya. Siapa kau? Kenapa kau memakai seragam pengawalku? Tuan, anak ini datang untuk melamar menjadi pengawal keluarga Zhang hari ini. Aku melihat dia memiliki beberapa gerakan yang bagus. Jadi aku menerimanya. Kau gila? Bawa dia keluar dari sini. Jiang Hao, kau dipecat. Keluar. Pak Tua Yo, Paman Yo, jadi kaulah Ye Wuxiang itu, ya? Membuat Qimeng menderita. Itu dosa besar. Lepaskan aku. Orang ini cukup kuat. Tapi kau berani menyentuh wanita yang kusuka? Kau orang mati. Bagaimana jika aku tidak mau? Maka kau akan menghadapi murkaku yang menggelegar. Kau, pengawal rendahan, berani mengancam Tuan Ye? Dari mana datangnya orang gila ini? Aku akui, Ye Wuxiang telah menyebabkan sedikit kegemparan di Haidu. Tapi bagiku, itu bukan apa-apa. Kusarankan kau pergi dari Haidu dan menghilang dari kehidupan Qimeng selamanya. Kau tak pantas memanggilnya Qimeng. Kau tidak diterima di sini. Pergi. Qimeng, apa kau tak mengenaliku? Ini aku, Jiang Hao. Aku tak kenal Jiang Hao.
15 tahun yang lalu, kau menyelamatkanku. Kimeng, apa kau tak ingat? Oh, kau. Aku senang kau masih hidup. Tapi kenapa kau di sini hari ini untuk membalas kebaikan dengan permusuhan? Aku datang ke sini untuk menemukan. Aku di sini untuk membalas budimu. Orang ini, di antara manusia biasa, dianggap cukup ahli. Sayang otaknya tidak berfungsi. Menyamar sebagai pengawal, menyusup ke keluarga Zhang. Kurasa kau punya motif tersembunyi. Kimeng, Kudeng A, kau diintimidasi oleh Ye ini. Aku datang khusus untuk membantumu lolos dari cengkeramannya. Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Kimeng, sudah kubilang, jangan panggil aku Kimeng lagi. Jika caramu membalas kebaikan adalah menjadikanku wanitamu, maka aku lebih baik tidak menyelamatkanmu sejak awal. Berhentilah berhayal. Hanya dengan menikah denganku, kau bisa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Apa kau tahu apa artinya menolakku? Kau tahu apa artinya menolakku? Hanya kau, seorang tak berarti, bocah liar. Berpikir kau bisa menginginkan putriku? Status? Semua orang di sini, statusmu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Ye Wuxiang, aku akan menghitung sampai 3. Tinggalkan rumah Zhang sekarang, atau kau tak akan keluar dari sini dengan utuh. Begitukah? Tak perlu menghitung. Tunjukkan padaku bagaimana aku takkan utuh. Bagaimana aku takkan utuh? Permintaan yang aneh. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Orang ini, kenapa dia begitu keras kepala? Apa kau belum makan? Mau makan dulu lalu kembali? Kurang ajar, kau hanya melatih tempurung kura-kura. Saat tinjuku keluar, semuanya berakhir. Mati. Kau tumbang bahkan sebelum aku bergerak. Jika kau kurang kuat, tetaplah rendah hati. Ye Wuxiang, apa kau baik-baik saja setelah menerima 2 pukulannya? Aku baik-baik saja. Tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Dialah yang dalam masalah. Ada apa ini? Bukankah aku tak terkalahkan? Bagaimana aku bisa kalah dari orang tak berarti? Apa benar karena aku belum kenyang? Seseorang, usir pengacau ini. Nyat, mencari mati? Hang Kimeng, kau sangat mengecewakanku. Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan padaku? Kau telah kehilangan kekayaan yang tak terkira. Identitas asliku jauh di luar jangkauanmu. Apa identitasmu? Bawa pengawal pribadiku ke sini segera. Minggir, minggir. Salam, Marsekal Macan. Aku terlambat. Mohon hukum aku, Marsekal Macan. Katakan pada mereka, siapa aku? Aku Jiang Hao, Marsekal Pelindung Macan Xia Agung. Kalian bodoh. Kenapa kalian tidak maju untuk memberi hormat? Marsekal Macan apa? Ini adalah sosok yang monumental. Bagaimana bisa kau? Pantas saja orang ini suka pamer. Kudengar Marsekal Harimau Pelindung Negara memimpin sejuta pasukan yang menjaga perbatasan utara. Aku belum pernah mendengar dia meninggalkan utara. Kimeng, aku meninggalkan perbatasan utara kali ini, khusus untuk menemukanmu. Kebaikanmu padaku tak pernah kulupakan. Aku menghargai perasaanmu, tetapi hatiku milik orang lain. Maafkan aku, Nona Zhang. Marsekal Harimau memegang kekuasaan besar di Daxia. Xie ini, bagaimana dia bisa dibandingkan? Dia bahkan tak pantas menyemir sepatu Marsekal Harimau. Bahkan jika statusnya tidak semulia Marsekal Harimau, itu pilihanku, bukan urusanmu. Ye Wuxiang, kau memanfaatkan masa muda Kimeng untuk menipu cintanya. Aku akan menjadi musuh bebuyutanmu. Kau ingin menjadi musuhku? Apa kau pantas? Sudah lama, sejak seseorang berani berbicara seperti itu padaku. Aku sedang kurang enak badan hari ini. 3 hari lagi, aku akan menyiapkan arena di rumah Tuan Kota. Yang kalah menjadi anak angkat pemenang dan melayaninya selama 20 tahun. Beranikah kau datang? Anakku tersayang, apa yang harus ayahmu takutkan? Omong kosong belaka. 3 hari lagi, kita bertemu di arena. Kimeng, aku akan menunjukkan padamu siapa yang benar-benar layak melindungimu. Ayo pergi. Kita telah memprovokasi Marsekal Harimau Pelindung Negara kali ini. Kita dalam masalah besar. Dia Marsekal Harimau Pelindung Negara, tak terkalahkan. Kau bisa saja mengabaikannya. Bukankah itu lebih baik? Kenapa kau menyetujui tantangannya? Marsekal Harimau Pelindung Negara macam apa? Aku bisa menekannya dengan 1 tangan.
tapi reputasinya bengis. Kau tak bisa menang. Aku akan menemuinya sekarang dan membatalkan duelnya. Nomor 1 di bawah langit. Apanya? Bahkan jika dia nomor 1 di langit, aku takkan bergeming. Jangan khawatir. Baiklah. Ini semua salahku. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Oke, sampai jumpa. Oh, si bocah Ye Wuxiang itu. Akhirnya tamat riwayatnya kali ini. Marsekal Harimau Pelindung Negara sendiri yang berurusan dengannya. Bagaimana dia bisa selamat? Kakak, aku pasti akan membalaskan dendamu. Apa? Marsekal Harimau Pelindung Negara? Tuan Ye dalam bahaya kali ini. Serahkan. Apa? Apa yang kau bicarakan? Ayah sakit di tempat tidur. Jangan kira aku tidak tahu. Dia mempercayakan semua dana kepadamu. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan memberikannya padamu. Serahkan. Tahukah kau? Marsekal Harimau sedang berada di Haidu sekarang? Jika kita menyiapkan hadiah yang besar, keluarga Lu kita akan bangkit kembali. Cepat, ambilkan popok. Bocor. Apa yang bocor? Di bawah sana. Cepat. Komandan Harimau, kudengar kau tak terkalahkan di medan perang. Benarkah itu? Tentu saja. Aku tak hanya tak terkalahkan di medan perang utara, tetapi aku juga tak terkalahkan di medan perang lainnya. Bahkan lebih hebat lagi. Komandan Harimau, kau jahat. Komandan Harimau, Lu Xiao, pewaris keluarga Lu Haidu, meminta audiensi, waktu yang sangat buruk. Kalian berdua rubah kecil. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Oke, kami akan menunggumu. Aku benar-benar sehebat itu. Ini akan selesai dalam 2 atau 3 kali percobaan. Tak berguna. Lu Xiao memberi hormat kepada Komandan Macan. Bocah tengil. Apa yang membawamu kemari, Komandan Macan? Kehebatanmu yang tak tertandingi dan reputasimu yang gemilang memenuhi Lu Xiao dengan kekaguman tertinggi. Aku ingin mengabdi padamu, Komandan Macan. Ini semua aset keluarga Lu. Total 300 miliar, yang dengan sukarela aku persembahkan kepada Komandan Macan. Kalau cuma uang, kau bisa pergi. Aku tahu Komandan Macan sedang bersiap untuk menghadapi Ye Wuxiang. Ada seseorang yang bisa berguna. Siapa? Arena rumah Tuan Kota. Tuan Kota Li. Xie itu masih belum muncul juga. Apa dia takut? Komandan Macan, reputasimu mendahuluimu. Bukan tak mungkin, Xie itu takut bertarung. Aku harus mencari seseorang untuk memeriksa. Jangan bilang orang itu sudah kabur dari Haidu. Tak perlu mencari, aku di sini. Ye Wuxiang, kau benar-benar datang untuk mati? Suruh Komandan Macan gadungan itu keluar. Aku baru saja mengangkat seorang putra, dan aku sedang menunggu makan malam. Kurang ajar, beraninya kau tidak menghormati Komandan Macan. Kejahatan yang tak terampuni. Ye Wuxiang, yang kau punya sekarang hanyalah ocehanmu. Kita lihat seberapa tangguh bacotanmu. Saat kau memohon ampun berlutut nanti, aku sudah mengampuni nyawamu beberapa kali. Apa kau benar-benar tidak takut aku mengambil nyawa anjingmu? Ye Wuxiang memukul anjing pun lihat tuannya. Kukira kau tak berani datang. Salam hormat, Komandan Macan. Komandan Macan, Ye Wuxiang ini hanyalah orang tak berarti. Dia tidak pantas melawanmu. Izinkan aku menangkapnya. Untuk menunjukkan wibawa Komandan Macan, tak perlu. Aku akan memberinya kesempatan untuk menantangku, biar dia tahu keputusasaan dari tugas bodohnya. Kimeng,
Setelah hari ini, kau akan tahu siapa yang benar-benar layak mendapatkan kesetiaanmu. Jiang Hao, jika aku tahu kau akan menindas yang lemah, seharusnya aku tak menyelamatkanmu. Paman Sang, kurasa Kimeng agak berlebihan, ya, sedikit dramatis. Tidakkah kau pikir kau ayahnya? Jadi kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Setelah hari ini, aku ingin lihat apa pilihanmu. Omong kosong. Bisakah kita mulai pertunjukan ini, sabar? Ye. Di kediaman Sang, aku merasa kurang sehat. Makanya kau menang. Hari ini, keberuntunganmu habis. Seseorang. Jika kau kalah dariku hari ini, tak hanya kau akan memanggilku ayah angkat, tapi kau juga akan memakai belenggu ini dan hidup dalam kehinaan. Ye Wuxiang, jika aku jadi kau, aku akan memakainya sendiri sekarang dan menyelamatkan diriku dari rasa sakit. Benda ini, simpan saja untuk dirimu sendiri. Setuju saja dengan syarat Komandan Hu. Lagi pula, di seluruh Daxia, kau tak akan menemukan pemuda yang lebih hebat, lebih kuat daripada Komandan Hu. Jika kita membuatnya marah, kita pasti akan menghancurkan masa depan keluarga Zhang. Ayah, hentikan. 15 tahun lalu, aku tidak meremehkan Jiang Hao karena dia tidak mampu membeli makanan. 15 tahun kemudian, aku tidak akan tunduk padanya hanya karena dia Komandan Hu. Ye Wuxiang berdiri di sini karena aku. Jika dia kalah hari ini, semua konsekuensinya ditanggung dia. Baiklah, Kimeng, kali ini aku di pihakmu. Meskipun itu berarti keluarga Zhang kita menghadapi kehancuran total. Kau mengejutkanku hari ini. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia benar-benar berani menantang Komandan Hu. Aku ragu dia akan bertahan 3 gerakan. Dia bahkan tidak akan bertahan 3 gerakan. Aku bertaruh 10 juta. Bahwa Ye ini bahkan tidak akan bertahan 1 gerakan pun. Aku bertaruh 50 juta. Dia akan memohon ampun sebelum pertarungan dimulai. Aku bertaruh 500 juta. Bahwa Ye akan memanggil Komandan Hu ayah angkat. Aku bertaruh 100 juta. Aku juga bertaruh 50 juta. 10 juta. Inilah yang mereka sebut opini populer. Tren umum. Kau duluan. Unggu. Takut? Kalau begitu berlutut dan panggil aku ayah angkat. Kau merayakannya terlalu dini. Yang ingin kukatakan adalah taruhan yang kau tawarkan tidak lengkap. Aku bertaruh 10 miliar untuk diriku sendiri. Taruhan yang besar. Ye Wuxiang, apakah kau begitu bersemangat untuk memberiku uangmu? Aku hanya ingin membantu Kimeng mendapatkan sedikit uang saku. Aku akui, kau berhasil. Menarik. Karena kau ingin bermain. Li Qing, pasang taruhan 100 miliar, bahwa aku hanya perlu 1 gerakan untuk menghabisinya. Baik, Komandan Hu, Marsekal Macan, 100 miliar untuk kekalahan Ye Wuxiang. Ada lagi? Aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku untuk kemenangan Marsekal Macan. Aku juga untuk kekalahan Ye Wuxiang. Seluruh kekayaanku untuk kemenangan Marsekal Macan. Keluarga Zhang dari Haidu, 100 miliar untuk kemenangan Ye Wuxiang. Ayah, apa yang kau lakukan? Karena putriku telah memilih Ye Wuxiang, maka sebagai ayahnya, aku tidak bisa menahanmu. Sang tua, kau sudah benar-benar gila. Jika kau kehilangan 100 miliar ini, keluarga Zhang tamat. Sepertinya aku tidak salah memilih kuda. Kakek tua ini, kau tidak akan bertindak sampai kau melihat putih mata mereka, kan? Ye Wuxiang, aku akan memberimu 3 gerakan handicap. Aku akan bergerak lebih dulu. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan. Bagaimana kau bisa lebih arogan daripada aku? Memberiku 3 gerakan? Nasibmu sudah ditentukan. Tidak sopan. Kau mencari mati. Jangan panggil dia Marsekal Macan lagi. Panggil dia Badut Macan Tutul. Marsekal Macan kalah dalam 1 gerakan. Dia tak terkalahkan di Daxia selama lebih dari 1 dekade. Marsekal Macan kalah? Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Marsekal Macan mendominasi Daxia, membunuh jutaan musuh. Bagaimana dia bisa kalah dari Ye Wuxiang? Itu saja, aku menang semudah itu. Tapi itu Marsekal Macan. Aku tahu kau bisa menang. Kau tidak mengecewakanku, Marsekal Macan. Marsekal Macan, kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Pergi. Mundur. Pergi. Seni bela diri macam apa ini? Pasti, karena aku tidak terbiasa dengan tekniknya.
sehingga dia berhasil melawanku. Kau menyergapku, itu tidak dihitung. Jiang Hao, kau tak tahu malu. Kita sepakat ini pertarungan yang adil. Kau sendiri yang bilang, mulai. Jadi bagaimana bisa Ye Wuxiang menyergapmu? Pasti itu serangan diam-diam. Barusan, Ye Wuxiang memanfaatkan momen ketika Marsekal Macan sedang lengah untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Ini tidak dihitung sebagai kekalahan. Aku tak bisa kalah. Tentu saja tidak. Apa kau takut? Jadi kau mengakui kau menyergapku? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kali ini, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Tidak ada lagi handicap 3 jurus. Kuberikan kau 3 jurus. Jika kakiku bergerak seinci pun, aku kalah. Kuakui kau punya sedikit keahlian, tapi kau terlalu sombong. Kita fokus, tak tergoyahkan. Mungkinkah Ye Wuxiang ini telah melangkah ke ranah legendaris? Ranah abadi, itu adalah ranah yang tak seorang pun capai dalam 1000 tahun. 2 jurus tersisa, tinju harimau hitam. Aku punya 1 jurus terakhir. 10 jenderal dewa musuh tewas oleh jurus ini. Persiapkan dirimu. Bersiaplah. Sirius melahap bulan. 3 jurus telah berlalu. Giliranku. Komandan Harimau, bangun cepat dan bunuh dia. Ye Wuxiang, kau berani melukai Komandan Harimau? Jiang Hao terkutuk ini. Bukankah kau tak terkalahkan? Bagaimana kau bahkan tak bisa menangani seorang Ye Wuxiang? Aku tamat. Keluarga lu juga tamat. Komandan Harimau telah dikalahkan. Xia Agung akan segera berubah. Bukankah Komandan Harimau dikenal sebagai yang tak terkalahkan? Kembalikan uang kami, bayar. Putriku punya selera yang bagus. Kau harusnya bersyukur. Kau punya sejarah dengan Kimen. Kalau tidak, kau takkan hanya menderita ini, rasa sakit fisik. Siapa kau? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan yang menentang surga? Dunia ini luas. Begitu luas sehingga banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka dan tak pernah mencapai ujungnya. Dunia ini juga sangat kecil. Begitu kecil sehingga dengan satu tarikan napas, aku bisa menghabisinya menjadi abu. Kau malang. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Membunuhmu akan merendahkan statusku. Mustahil. Aku adalah Komandan Harimau Xia Agung. Tak terkalahkan di seluruh negeri, tak tertandingi di dunia. Kau pasti telah menggunakan beberapa tipu daya licik untuk mengalahkanku, kan? Maka aku akan dengan benar menekan semua penjahat. Kau kalah. Panggil aku Ayah Baptis. Aku pasti akan membantai dirimu. Apa kau ingin mengingkari janjimu? Aku adalah Komandan Harimau Xia Agung. Beranikah kau membunuhku? Apa kau pikir aku tidak berani? Ye Wuxiang, kau punya nyali juga. Bebaskan Komandan Harimau. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Xia Xilin, dia tidak ada hubungannya dengan ini. Kenapa kau menyeretnya ke dalam ini? Komandan Harimau, bangun. Bunuh dia untukku. Jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Ye Wuxiang, jika kau tidak ingin wanita ini layu dan mati, maka berhenti melawan dan menyerah. Kau anjing yang baik, hanya saja mengikuti orang yang salah. Ye Wuxiang, aku sangat menyesal. Mereka bilang jika aku ikut dengan mereka, mereka akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi bebanmu. Xia Xilin, jangan khawatir. Kau akan aman dan sehat. Untungnya, aku menyuruh Komandan Harimau menangkap Xia Xilin. Kalau tidak, aku hampir terjungkal di selokan hari ini. Ye Wuxiang, apa kau masih belum mengerti situasinya? Apa gunanya hanya kekuatan kasar di dunia ini? Kau butuh dukungan. Sekarang, berlututlah. Minta maaf pada Panglimahu. Mayatmu akan kubiarkan utuh. Ye Wuxiang, abaikan aku. Jangan biarkan mereka menang. Diam dan patuhlah. Le Hong, aku benci diancam. Kau sudah keterlaluan.
Matilah, Ye Wuxiang, kau. Lei Hong adalah dewa perang keperkasaan surgawi Daxia. Kau membunuhnya. Itu sama saja cari masalah dengan seluruh Daxia. Dia bukan representasi Daxia. Kau juga bukan. Mau jadi anak angkatku? Atau mati? Ye Wuxiang, status Panglima Hu mulia. Taruhan sebelumnya hanya permainan anak-anak. Karena kau menang, bawa orang-orang muda pergi dengan banyaknya saksi. Kau ingkar janji, kapan aku pernah bertaruh denganmu? Ada yang bisa jadi saksinya? Majulah. Panglima Hu sang pelindung negara. Tak lebih dari ini. Jiang Hao berani berbuat tapi tak berani mengaku, tak tahu malu. Dari awal, aku hanya memberimu dua pilihan. Karena kau tak akui taruhannya, maka kau hanya bisa mati. Panglima Hu lari. Dia ternyata tak berani melawan Ye Wuxiang. Tak tahu malu. Jiang Hao terkutuk. Dia bahkan tak mengajak kami saat kabur. Lu Xiao, kali ini aku takkan melepaskanmu. Maafkan aku, Tuan Ye, jangan, Guru Ye, jangan, Kakek Ye, ampuni aku, kumohon, aku takkan mengganggumu lagi. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Kau menuai apa yang kau tanam. Maaf, bangunlah. Lu Xiao, kesalahan terbesarmu adalah mengira kau bisa melawanku. Tidak, tidak. Ada yang mati. Tuan Ye, ini uang kemenanganmu. Totalnya 5.146 miliar. Terimalah, kukira aku harus membunuh beberapa orang sial untuk memberi contoh. Tapi tak kusangka, kau sudah menyerah. Cukup bijaksana. Bahkan Panglima Hu yang tak terkalahkan pun kabur. Siapa yang begitu buta hingga berani menentangmu? Tuan Ye, terimalah. Kau datang ke Haidu, dan kami, sebagai tuan rumah, belum menyiapkan hadiah yang layak untukmu. Ya, Tuan Ye, sebenarnya aku sudah tahu dari awal, kalau Panglima Hu bukan tandinganmu. Aku sengaja bertaruh kau kalah, agar aku bisa memberimu uang ini. Ya, Tuan Ye, terimalah. Terimalah. Cukup cerdik. Kimeng, ambil semua ini. Ini lebih dari 500 miliar. Uang ini cukup untuk membeli 10 keluarga Shang. Ya, Tuan Ye, aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Kau sudah cukup berbuat. Ini, kami sungguh tak bisa menerima ini. Ambillah. Barang yang bisa dibeli dengan uang, tak kuhiraukan. Yang kuinginkan, tak bisa dibeli dengan uang. Baiklah. Kau, Ye, saat aku kembali ke alam utara, aku akan memobilisasi 1 juta pasukan untuk menghancurkan Haidu. Kau akan hidup lebih buruk dari kematian. Kau sudah kehilangan kesempatanmu. Siapa kau di planet biru? Kau cukup terkenal sebagai pahlawan. Kenapa kau harus memprovokasi Ye Wuxiang? Jadi, Nona, kau juga punya dendam pada Ye Wuxiang? Bagaimana kalau kita bergabung dan buat Ye Wuxiang itu membayar? Apa itu kata-kata terakhirmu? Atas dasar apa? Akulah Marsekal Harimau, pelindung negara. Aku tak rela. Belajarlah untuk mengakui kekuatan. Jangan berakhir seperti Lu Xiao. Ya. Tenang saja. Mulai sekarang di Haidu, siapapun yang tidak menghormati Tuan Ye, aku akan jadi yang pertama untuk tidak melepaskan mereka. Kau cepat belajar. Ye Wuxiang, kau menyelamatkanku lagi. Maafkan aku. Kali ini, aku hanya merepotkanmu. Tidak apa-apa. Itu sudah tugasku. Lagi pula, kalian berdua adalah pacarku. Tuan Ye, aku tidak keberatan. Kau bersama Kimeng. Tapi,
Ini terlalu berlebihan. Bagaimana bisa berlebihan? Dua wanita tercantik, Haidu, telah dimiliki oleh Tuan Ye. Sungguh berani sekali. Kapan aku setuju untuk menjadi pacarmu? Bukankah kau selalu pacarku? Kapan aku pernah setuju? Aduh, seharusnya aku tidak bercanda seperti itu. Oh ya? Tuan Ye cukup mendominasi. Tanpa kusadari, sekarang seluruh Haidu tahu bahwa Tuan Ye, kau punya dua pacar. Bagaimana aku tahu kalau di sini pacar berarti kekasih? Ini semua salah gadis itu, benar? Xia Xilin. Dia nakal, dia yang mengatakannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lupakan saja. Pulanglah bersamaku. Apa maksudmu? Menurutmu apa? Hal ketiga itu, kau ingin aku melakukan apa untukmu? Karena kau tidak mau jadi pacarku. Bagaimana kalau jadi istriku? Akan kupikirkan, sebaiknya kau cepat pikirkan. Atau aku akan pergi mencari Kinlan. Berani sekali kau, apa yang tidak berani kulakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan terakhir kali. Nona Qin, Ye Wuxiang memilihku. Jadi, sekarang kaulah wanita simpanannya. Ini rumahku. Silakan pergi. Menantangku? Bahkan dengan perlindungan Ye Wuxiang, aku masih bisa membuatmu membayar. Apa? Kau pikir kau bisa menggunakan status keluargamu untuk menekanku? Manusia fana yang bodoh. Aku, cukup. Kalian berdua, hentikan. Kau diam. Kimeng masih muda. Jangan menakutinya. Kau harus kembali dan istirahat. Kembali? Kenapa aku harus kembali? Aku tidak akan pergi hari ini. Baiklah. Terserah kau. Tapi sudah larut. Aku mau istirahat. Ayo tidur. Kau, apa yang kau lakukan? Aku mencari tempat untuk istirahat, tentu saja. Dengan kultivasimu, kau masih perlu istirahat? Terserahlah. Rumahku punya banyak kamar tamu. Pilih saja. Tapi, Ye Wuxiang, tidurlah denganku malam ini. Bermain sungguhan, ya, Ye Wuxiang. Kau tidak boleh pergi. Datanglah ke kamarku malam ini. Nona Qin, apa kau tidak takut diejek karena mencuri pria wanita lain? Siapa yang berani menertawakanku, akan kubunuh mereka. Bocah kurang ajar. Kalau bukan karena Ye Wuxiang yang melindungimu, dengan watakku ini, sudah kuhajar kau sampai jadi abu sejak dulu. Ayo, siapa takut? Ayo sini. Siapa takut sama siapa? Cukup. Kalian berdua tidur sendiri-sendiri. Aku tidur di sofa. Aku akan menghampirimu malam ini. Berani kau? Aku datang malam ini. Aku datang. Gedung ini sungguh mengesankan. Luo Yungrong, ibu angkat Hakunki. Ini pasti bernilai 10 juta, kan? MA, ibu meremahkannya. Setidaknya 20 juta. Berapapun nilai gedung ini, kita pantas mendapatkan bagian. Xia Xilin sialan itu, setelah pergi dari rumah selama bertahun-tahun, menjalankan perusahaan sebesar ini. Dia bahkan tidak memberitahu kita. Ayo, nah, kita cari dia dan minta keadilan. Ayo, Mama. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah kalian butuh bantuan? Panggilkan Xia Xilin untukku. CEO kami sedang sibuk. Apakah Anda punya janji? Apa? Aku ibunya. Janji apa yang kubutuhkan? Cepat panggil dia keluar. Ibu CEO. CEO Xia? CEO Xia, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Katakan saja kalau aku butuh janji temu. Tapi wanita di bawah bilang, dia ibumu. Aku tidak punya ibu. Usir dia dari sini. Tunggu. Siapa namanya? Luo Yurong. Bagaimana mungkin dia?
Sudah bangun? Rasakan, aku membiarkan pintunya terbuka untukmu semalam. Kau tidak masuk sendiri. Aku sudah memutuskan. Teknologi baterai Xiazilin. Aku menginginkannya. Kau berubah pikiran lagi. Apa maksudmu? Berubah pikiran lagi? Aku tidak bisa begitu saja mengambilnya darinya tanpa imbalan. Coba pikirkan. Teknologi baterai Xiazilin digabungkan dengan Xinghai International kita. Teknologi baterainya, produk akhirnya pasti jauh lebih baik dari yang diharapkan. Jadi, aku memutuskan untuk berkolaborasi dengannya. Pada yang pertama, kontraknya ada di sana. Berikan padanya nanti. Aku pergi sekarang. Kau memanggilku untuk melakukan sesuatu untukmu. Dan kau begitu sombong karenanya? Rasanya mengerikan. Silakan nikmati makanan Anda. Di mana Xiazilin? Kenapa dia belum datang? Apa dia menghindari kita? Tidak, Nona Xia sangat sibuk. Tidur sebagai bos? Bu, bagaimana kalau aku saja yang mencarinya? Ayo pergi. Mari kita lihat trik apa yang dia mainkan. Bibi, Anda benar-benar tidak bisa masuk. Urus saja urusanmu sendiri. Minggir, hentikan. Dia pegawaiku. Kau tidak berhak memukulnya. Jika kau tidak pergi, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Aku tidak takut. Aku ibumu. Dia pegawaimu. Kenapa aku tidak boleh memukulnya? Kau bukan ibuku. Kau mengadopsiku hanya untuk menjadikanku pengantin anak untuk putramu. Tapi setelah kau memukuliku, sampai aku tidak bisa hamil, kau tidak pernah peduli padaku lagi. Kau tidak berhak menyebut dirimu ibuku. Dasar bocah kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu padaku, meskipun keadaannya tidak baik untukmu di keluarga kami. Kau masih makan makanan kami dan tumbuh besar di rumah kami. Bagaimana mungkin kau tidak tahu berterima kasih sama sekali? Lin Jie, jika aku tidak mendengar kabar dari Dachun dari desa kita, bahwa kau memulai perusahaan, bahwa kau melakukannya dengan baik, kami tak akan tahu. Kau sukses. Kami keluargamu. Kau begitu kaya. Mengapa kau tak berbagi sedikit dengan kami? Ya, lihat, kau masih sangat muda dan kau bertanggung jawab atas perusahaan sebesar itu. Tak lama lagi kau akan kehilangan semuanya. Jadi, biarkan ibu mengelola perusahaan untukmu. Ibu takkan menyalahkanmu karena tidak pulang selama bertahun-tahun ini. Setelah kau mengadopsiku, aku bekerja bak budak untuk keluarga Tian setiap hari. Apakah itu rumahku? Kau adalah sangkar emas bagiku. Perusahaan ini adalah sesuatu yang kujaga susah payah untuk dibangun. Apa hubungannya denganmu? Apa yang kau bicarakan? Nah, dulu, bukankah kita miskin? Tak ada yang bisa kita lakukan. Aku mengerti. Sekarang setelah kau sukses, kau memandang rendah kami, kan? Kau sungguh tak tahu berterima kasih, anak durhaka. Lin Jie, bisnismu begitu besar. Tak ada salahnya berbagi sedikit dengan kami. Jika benar-benar tak berhasil, hak milik perusahaanmu, berikan pada kami. Kami akan menyimpannya untukmu. Kau tak akan rugi. Kalian berisik sekali. Dari mana datangnya dua sampah ini? Dari jarak bermil-mil, aku bisa mencium baunya. Bocah ingusan, siapa yang kau sebut sampah? Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Siapa yang kau sebut sampah? Suruh saja seseorang mengusir mereka. Mengapa kau begitu ragu? Lagi pula mereka bukan keluargamu. Kau tak punya kewajiban untuk menanggung mereka. Ini urusan keluarga kami. Apa urusannya denganmu? Xiazilin, jika kau tak memberi kami uang hari ini, kami tak akan pergi. Makan di perusahaanmu, tinggal di perusahaanmu. Kita lihat siapa yang mampu kehilangan muka. Lin Jie, kami tak menginginkan banyak. Beri kami 10 miliar saja, dan beri kami posisi di perusahaan. Atur saja apapun, seperti wakil presiden atau semacamnya. Ini semua bisa diterima. Juga carikan aku sekretaris yang cantik. 1 juta sebulan. Untuk biaya hidup, itu sudah cukup. Kalian sungguh tak tahu malu. Kalian tak pernah peduli dengan hidup dan matiku. Tahukah kalian betapa menderitanya aku? Di luar selama bertahun-tahun ini, ku bilang padamu, utang budi yang kupunya padamu, karena telah membesarkanku. Saat aku bekerja bak budak di rumahmu, sudah kulunasi. Hari ini, kalian tak akan dapat sepeser pun. Dari sini, dasar gadis kurang ajar, apa katamu? Akan kupukul kau sampai mati. Tolong. Seseorang memukulku. Putriku memukul ibunya. Lihatlah.
Bu, apa ibu baik-baik saja? Dasar anak tak tahu diuntung. Kau bahkan memukul ibumu? Cepat bangun, aku sama sekali tak memukulmu. Pemerasan emosional, ya? Uangmu, kuberikan. Aku tak bisa memberikannya. Jika kuberikan kali ini, mereka akan memintanya lagi lain kali. Jangan khawatir, dengarkan aku. Kami ingin 10 miliar sekarang, saat ini juga. Jika kau tak memberikannya kepada kami akan terus membuat keributan. Benar sekali, menghormati orang tua adalah kewajiban alami. Jika kau berani mengingkari janjimu, aku akan datang dan membuat keributan setiap hari. Lihat saja perusahaanmu, bahkan bisa tetap buka. Baiklah, 10 miliar akan kuberikan padamu. Tapi kau tak pantas di sini. Serahkan saja uangnya, beri kami uangnya, dan kita keluarga. Ambil uangnya dan pergi dari sini. Bu, aku berhasil. 10 miliar. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Perempuan ini kaya raya. Setelah kita habiskan, kita akan kembali lagi. Jangan terlihat sedih begitu. Kami meminta uang padamu, juga demi kebaikanmu sendiri. Saat kau bangkrut nanti, kami hanya memberimu ini sebagai jaminan kecil. Benar, kan? Anak baik, ayo pergi. Bu, malam ini aku akan membawamu menginap di hotel bintang 5 dan aku akan membelikanmu mobil mewah. Besok, dua-dua akan menikah denganku. Bagus, anakku yang berbakti. Kenapa memberi mereka uang? Orang seperti mereka, setelah mereka merasakannya, mereka akan seperti anjing kurap. Hidupku akan terpengaruh oleh mereka. Jangan khawatir, besok pagi mereka akan mengembalikan uangnya, utuh. Dan nanti, mereka sama sekali tidak akan mengganggumu lagi. Dan ini akan kuberikan padamu besok. Tuan Kotali, atur petarung handal untukku. Aku membutuhkannya malam ini. Tuan Ye, kau sangat cakap. Mengapa kau butuh orang lain? Jangan tanya yang tidak seharusnya kau tanyakan. Ya, orang yang kususun akan segera tiba. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Jangan bunuh aku, tolong. Diam. Di mana kau? Tolong. Nah, ada apa? Siapa kau? Kenapa kau membunuh anakku? Lepaskan anakku. Kami tidak ada masalah denganmu. Kenapa kau membunuh anakku? Apakah kalian keluarga Xia Zilin? Ya, kami keluarganya. Kalau begitu aku tidak salah tempat. Kalian pantas mati. Tidak, kami bukan keluarganya. Tidak. Apa kau pikir aku mudah ditipu? Biar ku katakan. Aku tahu semua yang kau lakukan siang tadi. Aku tahu semuanya dengan jelas. Xia Zilin berutang banyak uang pada bos kami. Jumlah uang yang besar. Bos kami mengeluarkan perintah bunuh untuk membunuh seluruh keluarganya. Kalau begitu kalian harus mati duluan. Ampun. Jangan bunuh anakku. Selamatkan aku. Kami tidak ada hubungan darah dengannya. Selamatkan aku. Tidak, dia bukan putri kandungku. Bukan putri kandungmu? Maka hubungan kalian pasti istimewa. Kalau tidak, kenapa dia memberimu 10 miliar tanpa alasan? Bos kami hanya menyuruhku untuk membunuh seluruh keluarganya. Sialan kau, Xia Zilin. Masalah apa yang telah kau timbulkan? Ini bahkan berdampak pada kami. Tidak, aku harus memutuskan hubungan dengannya. Tidak. Kau salah orang. Uang itu dia tidak memberikannya padaku. Aku hanya menyimpannya di sini. Besok aku akan mengembalikannya. Tolong, jangan ganggu kami lagi. Kasihanilah. Jangan bunuh anakku. Baiklah. Maka ingat apa yang kau katakan. Jangan bunuh anakku. Ampun. Apa kau pikir mereka akan benar-benar datang? Mereka bekerja keras untuk mendapatkan uang itu. Bagaimana mungkin mereka mengembalikannya padaku? Mereka pasti akan datang. Dan di masa depan, mereka sama sekali tidak akan mengganggumu. Mustahil. Itu bukan gaya mereka. Jangan khawatir. Tuan Xia dan yang lainnya ada di sini. Kuberi kau uangnya. Jangan panggil aku ibu lagi. Aku tak punya anak perempuan sepertimu. Mulai sekarang, jangan hubungi kami. Sudah kuberikan padamu. Jangan cari kami lagi. Nah, cepat, pergi. Di sini tak aman. Cepat, pergi. Apa yang mereka lakukan? Mereka benar-benar memberikannya padaku. Mereka cuma mengincar uang. Dibandingkan dengan uang, nyawa lebih penting.
Apa kau melakukan sesuatu di belakangku? Ya, setidaknya hasilnya bagus. Ngomong-ngomong, ini kontrak yang Zhang Qimeng berikan padamu. Dia ingin bekerja sama denganmu untuk produksi Yandan. Dia ingin kau menyediakan beberapa herba. Apa dia ingin berdamai denganku? Bagaimana dengan pria sepertimu? Apa dia ingin pamer padaku? Dia mungkin tidak punya pikiran seperti itu. Aku sudah bersaing dengannya selama bertahun-tahun. Mana mungkin aku tak tahu apa yang dia pikirkan? Jika dia pikir dia menang, dia salah besar. Tapi kontrak ini sudah kutandatangani. Namun, aku ingin imbalan. Imbalan apa? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Brengsek. Aku pasti akan merebutmu. Qinlan, demi keluarga Xie Chengzong, keluarga Xie dari ibu kota Dewata, aku harus memenangkanmu. Kuharap kau tak terlalu membosankan. Kalau tidak, aku akan kecewa. Tuan muda, Xie Bao, asisten Xie Chengzong. Kita akan tiba di Haidu dalam 2 jam. Suruh Raja Kota Haidu menyiapkan perjamuan. Bilang padanya, aku tidak makan babi. Mengerti. Tapi Tuan muda, kita baru saja menerima kabar bahwa Xiang Feilong, pemimpin dunia bawah Jinling, telah mendapatkan segel giok misterius. Diduga itu adalah segel giok 9 naga. Dia mengadakan pelelangan besok. Segel giok 9 naga. Alihkan tujuan ke Jinling, asli atau palsu. Aku harus memilikinya. Mengerti, Tuan muda? Tahan. Ini pertarungan 2 lawan 1 di sini. Kenapa kau belum pulang? Kau selalu berkeliaran di rumah kami. Kenapa aku harus pergi? Manusia fana. Kusarankan kau jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Di mana Ye Wuxiang berada? Aku di sana. Kalau kau berani, coba usir dia. Berhenti memanggilku manusia fana berulang-ulang. Bukankah kau melakukan sesuatu yang duniawi sendiri? Tadi malam kau menyelinap ke kamar Ye Wuxiang, kan? Aku tidak menyelinap. Aku terang-terangan. Bisakah kau lebih pendiam? Kau dan aku. Berisik. Wanita bersama memang merepotkan. Xia Zilin, ada apa? Aku akan menemui ayah baptisku untuk mendapatkan jalur pasokan obat. Dia akan mengadakan pelelangan besok. Maukah kau ikut denganku? Pelelangan macam apa? Kudeng A, dia baru-baru ini mendapatkan harta karun dan mengadakan pelelangan ini khusus untuk itu. Baiklah, baiklah, aku mengerti. G. Xia Zilin. Segel kekaisaran 9 naga. Bukankah konon telah hilang selama 300 tahun? Bo Xiang, dari mana kau mendapatkan ini? Konon siapapun yang memiliki segel kekaisaran 9 naga akan menguasai dunia. Benarkah itu? Benar atau tidak? Segel kekaisaran 9 naga adalah harta yang tak ternilai. Semua orang di sini hari ini adalah tokoh terkemuka. Semua orang menginginkannya. Ada aura energi naga yang mengelilinginya. Mungkinkah segel kekaisaran 9 naga benar-benar punya rahasia? Ilin, apa yang kau lakukan di sini? Xiang Jiameng, lihat dirimu. Kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Oh tidak, aku tak menyangka orang ini juga ada di sini. Siapa dia? Putra ayah baptisku. Bocah manja. Hilin, sudah lama sekali. Aku sangat merindukanmu. Kemarilah, biarkan aku memelukmu. Mingge, tolong jaga sikapmu. Xia Zilin. Jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya. Coba pikirkan, jika bukan karena ayah yang melindungimu, apakah kau akan memiliki karir dan pencapaian yang kau miliki hari ini? Jadi, aku selalu mengingat kebaikan ayah baptisku, tapi membalas kebaikan tidak mengharuskan aku untuk menikah denganmu, kan? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin kau tidur denganku selama beberapa malam. Jika kau benar-benar ingin menikah denganku, itu bukan tidak mungkin. Ming, tolong jangan bercanda seperti itu. Aku, Xia Zilin, bukanlah wanita seperti itu. Ayah tidak setuju. Atau tidak setuju dengan hubungan kita. Itu berarti dia diam-diam menyetujuinya. Lagi pula, bisakah kau lolos dari genggamanku? Kemarilah, sayang. Jika dia tidak mau, jangan terlalu memaksa. Siapa orang ini? Putra tunggal Xiang Feilong. Dia bahkan berani memprovokasinya.
Siang Yang Ming kejam dan pendendam. Orang ini dalam masalah. Siapa kau? Lepaskan, menjawablah. Bukankah kau mengganggunya? Nah, kau mungkin tidak tahu siapa aku. Apa kau tahu konsekuensi dari menyinggungku? Sudahkah kau memikirkannya? Apakah penting siapa aku? Sombong dan cari mati. Kalian berdua orang bodoh yang tidak berguna. Apa yang kalian lihat? Tolong aku. Apa latar belakang orang ini? Minta maaf dan berjanjilah untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Kalau tidak, tanganmu ini akan tamat. Nah, ini adalah wilayah keluarga Siang. Singgung aku. Dan kau harus memikirkan konsekuensinya. Jadi ini pilihanmu, ya? Siang Feilong, anak muda, berhenti. Bos Siang. Bos Siang ada di sini. Bos Siang perkasa, sama tangguhnya seperti dulu. Anak muda, seseorang sengaja mengirim kau ke sini untuk membuat masalah, kan? Lepaskan putraku, ayah baptis. Ye Wuxiang adalah teman yang kubawa. Ini salah paham. Dia tidak di sini untuk membuat masalah. Ye Wuxiang, lepaskan dia. Anak muda ini akan mendapat masalah besar. Bos Siang memegang teguh posisi teratas di 5 provinsi. Metodenya kejam. Bocah ini berani membuat onar di pelelangan. Dia tamat. Aku hanya ingin dia minta maaf dan berjanji dia tidak akan mengganggu Xia Xilin lagi. Ayah, anak ini secara terang-terangan menentang perintahmu dan menggertak putramu di pelelangan. Kau harus membalaskanku. Beri dia pelajaran. Dasar Ai. Tak hanya kalah dalam perebutan wanita, kau juga memaksaku menggertak orang yang lebih muda dari di depan begitu banyak tamu. Bagaimana kau bisa membuatku kehilangan muka seperti ini? Kalah tetaplah kalah. Itu tidak memalukan. Xilin juga putri baptisku. Bagaimana kau bisa mengganggunya? Terima kasih, ayah baptis. Membuatku kehilangan muka. Aku akan mengurusmu nanti. Menyusul, kita bicara nanti. Kau, ikut aku menjemput seseorang sekarang juga. Siapa? Ayah. Yang mengharuskan ayah pergi sendiri? Pewaris keluarga Xie dari Shendu. Tuan muda Xie. Minggir, minggir, jangan halangi jalan. Selamat datang, Tuan muda Xie. Siang gagal menyambut Anda dengan semestinya, Tua Siang. Mari kita mulai pelelangan. Baiklah, karena Tuan muda Xie telah berbicara, kita akan segera mulai. Semuanya, saya, Siang, baru-baru ini, secara kebetulan, mendapatkan sebuah stempel giok. Telah dikonfirmasi sebagai stempel giok 9 naga yang hilang selama 300 tahun. Stempel giok 9 naga ini berusia lebih dari 2000 tahun. Telah melewati tangan 8 kaisar pendiri. Merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Hari ini, siapa yang memilikinya? Sepenuhnya tergantung pada takdir. Ini benar-benar stempel giok 9 naga. Sungguh sepotong sejarah yang berbobot. Stempel giok 9 naga, aku harus memilikinya. Barang ini terlalu penting. Kimura, stempel giok 9 naga adalah simbol spiritual Daxia. Jika aku membawanya kembali dan menghancurkannya, aku pasti bisa memberikan kontribusi besar untuk kekaisaran Sakura. Sumber Qi naga memang stempel giok ini. Bawa kembali untuk digunakan Qinlan. Seharusnya cukup baginya untuk menembus 2 alam utama. Harga awal 50 miliar. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 100 juta. 55 miliar. Keluarga M aku dari Liu Cheng akan membelinya. 6 miliar. Harga awalnya sangat tinggi. Ini tinggi, terlalu rendah. Ini penghinaan terhadap stempel giok 9 naga. Tapi stempel giok 9 naga ini, orang biasa takdirnya tidak mendapatkannya. 10 miliar. Keluarga Xie dari Shendu menawar 15 miliar. Tolong beri keluarga Xie muka. Keluarga Xie terlalu sombong. Mereka benar-benar mengancam kita. Keluarga Xie menawar 15 miliar. Adakah yang ingin menawar lagi? Tuan Siang, langsung ketok palu saja. Siapa yang berani merebut sesuatu yang diinginkan keluarga Xie? Kalau begitu, orang tua ini akan mengucapkan selamat kepada Tuan muda Xie sebelumnya atas perolehan harta karun tertinggi. 15 miliar, panggilan pertama. Grup Yulan, 20 miliar. Kenapa kau tiba-tiba menawar? Kau tampak tertarik dengan stempel giok itu, jadi kupikir aku akan mencoba memenangkannya untukmu.
Sungguh perhatian. Wanita ini berani merebut sesuatu dari Tuan Muda Xie. Dia punya nyali. Nona, kuharap Anda mempertimbangkan konsekuensi dari menyinggung keluarga Xie. Aku hanya menawar secara normal. Apakah keluargamu harus ikut campur dalam segala hal? Sesombong itukah kalian? Selidiki latar belakangnya. Kita akan menyelesaikan masalah ini nanti. Dimengerti. Keluarga Xie menawar 30 miliar. Orang-orang Daxia ini sangat kaya. 32 miliar. Dan siapa kau? Apa urusanmu? Stempel giok 9 naga. Aku yang ambil. Kau merusak rencana keluarga Xie-ku. Kau mencari mati. Kita akan berurusan dengan orang ini nanti. 50 miliar. Kupikir ini hanya formalitas. Tapi aku tak menyangka, begitu banyak orang yang bersaing dengan Tuan Muda Xie. Sudah berakhir. Dia tidak akan menyalahkanku, kan? Sungguh isyarat yang agung. Tuan Muda Xie adalah wajah keluarga Xie. Wajar saja dia menghabiskan banyak uang. 60 miliar. Jadi kau sekaya ini. Jangan menawar lagi. Aku punya cara lain untuk mendapatkannya. Cara lain akan datang dengan harga lain. Jika bisa diselesaikan dengan uang, itu yang terbaik. Tenanglah, benar-benar buta tentang kematian. 100 miliar. 100 miliar? Pantas menjadi pewaris keluarga Xie. Segel giok 9 naga, sebagian besar simbolis. Selain sejarahnya yang panjang, kupikir itu hanyalah batu biasa. Harganya terlalu tinggi, tidak sepadan. Apakah ada orang lain? Tuan muda ini bisa terus bermain. Anak-anak bangsawan Daxia terlalu kaya. Melalui jalur normal, aku pasti tidak bisa mendapatkan segel giok 9 naga. Aku harus memikirkan cara. Ye Wuxiang, aku juga kehabisan uang. Sepertinya, aku hanya bisa berpisah dengan segel giok 9 naga. Siapa yang akan mendapatkannya masih belum diketahui. 100 miliar, pertama. Kedua. Ketiga. Terjual. Tawaran berhasil. Tuan Xie, segel giok 9 naga ini milikmu. Selamat, Tuan Muda. Segel giok 9 naga tidak diragukan lagi milikmu. Membosankan. Kupikir seseorang akan bersaing. Sungguh hambar. Selamat datang. Tuan Xie, jangan buru-buru pergi nanti. Aku telah menyiapkan perjamuan kecil untuk menyambutmu. Kau terlalu baik. Sama-sama, sama-sama. Ayah, kenapa kau terburu-buru? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mendapatkan segel giok? Segel giok itu hilang. Apa yang hilang? Minggir, kau cari mati. Siapa kau? Mau mati? Tinggalkan segel giok. Kau boleh pergi. Jadi kau juga menginginkan segel giok ini. Aku sengaja memilih jalan belakang. Bagaimana kau tahu aku akan lewat sini? Gerakanmu seperti kunang-kunang di malam hari, mencolok. Sepertinya ini tak bisa diselesaikan dengan damai hari ini. Kau punya satu pilihan lain. Tinggalkan segel giok. Bocah, aku akan memaafkan ketidaksopananmu. Aku adalah prajurit bayangan nomor 1 Kekaisaran Sakura. Antar segel giok bersamaku. Kembali ke Kekaisaran Sakura. Aku akan mencatat kontribusimu. Kekaisaran Sakura? Negara kepulauan kecil. Berani menimbulkan masalah? Kau cari mati. Bagaimana dia bisa begitu kuat?